Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di malam hari ini tanggal 23 April 2025. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan malam ini. Ada beberapa pair yang menunjukkan ada momentum yang bisa kita perhatikan dan memunculkan signal secara teknikal yang saya gunakan. Saya awali dengan CHF-JPY. Nah, di sini CHF-JPY tadi siang sempat terjadi cross ya untuk candlesticknya dan membentuk 3 white shoulder. Sebelumnya cross membentuk 3 white shoulder namun tidak terkonfirmasi dan disusul dengan 3 black crow yang melampaui dari low-nya 3 white shoulder, maka 3 white shoulder-nya sudah invalid atau tidak berlaku dan signal yang baru inilah yang bisa diikuti. Nah, di sini saya sudah sempat mengambil peluang sell begitu harga melampaui low sebelumnya yaitu di area sini. Nah, saya saat ini masih kondisi floating. Kemudian TP saya ambil di area sini di support terdekat yaitu di sini untuk TP-nya, dan stop loss saya tarik sedikit di atas garis EMA 55 ya, EMA 55 nya di sini. Nah, ini sengaja saya buat putus-putus, EMA 55 dan EMA 8 saya buat putus-putus. Nah, jadi saya tarik di atas garis EMA 55 untuk stop loss-nya. Jadi kalau dihitung risk reward ratio-nya, TP saya ambil di 1459 dan stop loss saya siapkan di 716. Ini untuk di CHF-JPY. Jadi secara teknikal masih ada peluang sampai di area sini, yaitu support resistennya kurang lebih di 171.472. Secara teknikal masih ada potensi di sini. Kemudian peluang berikutnya saya lihat ada di CAD-JPY. Nah, di CAD-JPY di sini secara teknikal kita bisa melihat bahwa tren adalah turun dan tadi siang sempat koreksi cukup tajam ya, naik, dan ini berpotensi untuk harga kembali turun. Jadi saya ikuti langsung dengan sell di area sini dan stop loss-nya adalah di support di resisten yang terbentuk tadi siang. Saya pasang di sini untuk stop loss-nya dan take profit adalah di support sebelumnya. Ini saya jadikan sebagai take profit di area sini. Ini untuk peluang yang ada di CAD-JPY. Jadi semoga tetap mengikuti teknikal sebelumnya, yaitu trennya turun. Karena harga, kalau kita lihat harga masih bertahan di garis EMA 55. Jadi secara secara mau volume atau kekuatan, harga masih ditahan di moving average terbesar yaitu di area sini. Semoga masih berpihak untuk turun lagi. Kemudian peluang berikutnya ada di GBP-JPY. Nah, di GBP-JPY saya sudah melihat sih harga ini sedang ranging untuk di area saat ini. Jadi sedang ranging. Jadi kalau kita tarik garis, maka ini membentuk area resisten di sini dan area supportnya di sini. Jadi untuk GBP-JPY sedang dalam kondisi sideways atau ranging. Jadi sebisa mungkin kita jangan entry di dalam area ranging ini karena akan sulit untuk exit atau keluar. Jadi kita tunggu jika harga memang bisa melampaui area resistennya atau supportnya, baru kita bisa persiapkan untuk
mengikuti tren yang sedang berjalan. Nah, ini kalau kita lihat sebelumnya sempat terbentuk 3 white shoulder, ini berpeluang untuk terjadinya uptrend. Nah, kita tinggal tunggu jika memang harga mampu melampaui high atau resistennya, maka kita bisa ikuti dengan buy, dan resikonya adalah di sini atau di bawah garis 555-nya. Dan TP kita bisa ikuti di area sini, yaitu resisten terdekat sebagai TP-nya. Jadi kalau kita hitung potensi TP-nya ada di kurang lebih 2160 poin dan stop loss di 1600 poin. Jadi kita ikuti dulu aja, tapi sementara peluang naik jika harga mampu melewati resistennya. Kita lihat lagi untuk peluang berikutnya ada di USD JPY. Nah, di USD JPY kita bisa melihat bahwa major trendnya adalah turun, dan tadi siang harga sempat terkoreksi cukup tinggi ya, sampai menyentuh ke garis EMA 55, dan ini memberikan peluang untuk terjadinya koreksi turun lagi. Dan peluang terbaik untuk kita ikuti sell lagi adalah jika harga mampu kembali atau melewati area ini, area support yang terbentuk untuk target TP-nya. Sementara kita bisa ikuti di, atau kita targetkan di harga low sebelumnya atau support sebelumnya. Nah, namun sebaliknya jika harga mampu lanjut naik, karena sebelumnya dia terbentuk 3 white shoulder, maka kita bisa ikuti buy jika harga mampu melampaui harga tertinggi 3 white shoulder-nya, dan kemudian target TP-nya adalah di area sini, TP terdekat. Stop loss-nya tetap kita pasang di ini, di bawah support terdekatnya. Ini ada support terdekatnya di area sini. Jadi kalau saya kecilkan, kita bisa melihat polanya seperti ini. Nah, jadi jika harga ternyata naik lagi dan melampaui resistennya ini, kita bisa ikuti buy, dan target TP atau peluang profit yang bisa diambil kurang lebih adalah di 2900 poin, dengan resiko kita siapkan yaitu di 2000 poin, yaitu di area sini 2000 poin. Nah, ini untuk peluang yang ada di USD JPY. Berikutnya di Euro USD. Di Euro USD kita melihat bahwa tren atau tren majornya adalah naik, dan tadi siang sempat terjadi koreksi turun dan membentuk 3 black crow. Ini berpeluang untuk terjadinya downtrend. Namun harga begitu menyentuh supportnya, dia langsung terkoreksi naik dan ditahan di sini. Nah, secara kekuatan tren, maka ini terlihat tren sudah lemah untuk naik karena harga bertahan di bawah garis moving average. Nah, di sini kita bisa siapkan atau ada peluang sell yang bisa kita ikuti jika harga mampu turun lagi dan melampaui supportnya yang dibentuk tadi pagi, maka kita bisa ikuti sell di sini. Dengan peluang profit yang bisa kita harapkan terdekat adalah di sini. Ini dengan resiko di sini, yaitu di atas harga resisten yang terbentuk ini. Resisten terdekatnya adalah di sini. Jadi kalau kita perhitungkan, ya kurang lebih profit yang bisa diharapkan adalah di 1400 poin dengan resiko di 1400 poin. Jadi nilainya 50-50 untuk peluang yang ada di Euro USD. Kemudian lanjut di GBP USD. Untuk GBP USD pola dari chartnya sama, dan ini juga memberikan peluang yang sama di Euro USD. Jadi begitu harga mampu melewati support sebelumnya, yaitu di area sini, maka bisa kita ikuti sell.
dengan target TP terdekat adalah di area sini, dengan risiko adalah di sini. Jadi kurang lebih kalau kita tarik garis, maka peluang profitnya yang bisa kita harapkan adalah di 1850 poin, dengan risiko adalah di 1400 poin. Ini peluang yang ada di GBP USD. Kemudian berikutnya ada di USD Kanada. Nah, di USD Kanada kita juga melihat bahwa trennya adalah tren turun. Namun untuk hari ini harga sudah terlihat sideways atau tertahan di area supportnya. Jadi ini ada peluang atau berpeluang harga bisa koreksi naik atau melanjutkan turun lagi. Nah, sementara kalau kita melihat dari tren, karena belum terlihat adanya harga yang mampu melampaui garis EMA 55 atau moving average 55, maka kita masih berharap bahwa harga akan turun lagi. Nah, di sini kita bisa menyiapkan sell begitu harga melampaui supportnya, yaitu sell di area sini. Nah, karena sebelumnya dia sudah sempat membentuk 3 black crow di sini ya, dan koreksi harganya pun belum melampaui tertingginya dari high-nya 3 black crow. Jadi kita masih berasumsi peluang turun masih ada. Nah, di sini kalau kita lihat maka TP yang bisa kita ambil yaitu sampai di area sini TP-nya. Jadi kalau kita hitung maka peluang yang didapat adalah kurang lebih TP bisa didapat di 1100 poin dengan resiko yaitu kurang lebih di 930 poin. Ini peluang yang ada di USD Kanada. Kemudian di USD Swiss, kita juga melihat pola tren adalah turun, namun koreksi harga tadi pagi sempat menembus garis EMA 55 dan ini berpeluang untuk terjadinya perubahan arah tren, karena sebelumnya juga kita melihat ada 3 white shoulder, 2 kali terbentuk 3 white shoulder, dan ini memberikan sinyal bahwa tren naik sedang terjadi. Namun saat ini harga masih ditahan di moving average 55. Di sini kita bisa melihat bahwa harga tertahan. Maka dengan begitu kita bisa pasang pending atau kita bisa ikuti buy jika nanti harga mampu melewati harga tertingginya 3 white shoulder yang terakhir di sini ya. Kita bisa ikuti dengan buy. Tentunya dengan resiko yang kita pasang adalah di area sini, di resisten yang terbentuk di supportnya yaitu kurang lebih di 890 poin, dengan target TP terdekat kita bisa pasang di area sini, TP nya yaitu di 2250 poin. Jadi ini peluang untuk di USD Swiss jika memang ingin diikuti. Yang terakhir ada di Euro New Zealand. Di Euro New Zealand juga kita melihat tren adalah tren turun dan harga sempat terkoreksi menyentuh garis EMA 55, namun hanya sumbunya saja, dan candle berikutnya juga bertahan di bawah garis EMA 55. Jadi secara muatan tren maka tren adalah masih turun. Dan saya sempat ambil posisi begitu harga melampaui supportnya yaitu di sini. Saya ikuti dengan sell dengan resiko yaitu di sini, yaitu di atas garis EMA 55. Saya siapkan resikonya di sini dengan TP yaitu di support terdekat. Area sini ada support. Saya ambil tengah-tengahnya, ini support, dan saya ambil tengah-tengahnya yaitu di area sini. Dengan TP di 2000 poin dan risiko yang saya siapkan adalah di 1000 poin. Ini kalau secara teknikal bisa sampai di sini, terjauhnya untuk support bisa ditahan sampai di sini jika memang siap. Ada support kuat di sini juga. Jadi kalau bisa sampai di sini, tentu peluang risikonya akan jauh lebih besar. Peluang profit
dan risikonya juga akan mengikuti. Jadi 3.000 poin untuk profitnya. Ya, demikian sobat trading mudah untuk mapping saya di malam hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Jangan sungkan jika memang ada yang ditanyakan untuk meninggalkan komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.